Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan ibadah pada Minggu pukul 6 dan 9 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Sedangkan pukul 17 nanti sore akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Pan Pinton. Perjamuan Kudus akan dirayakan dalam ibadah hari Sabtu dan Minggu, tanggal 30 September dan 1 Oktober 2023. Dan perjamuan Kudus Perumahan akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023. Perubahan jam operasional kantor gereja, mulai tanggal 1 September 2023, jam operasional kantor gereja GKI Klaten menjadi pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warta selanjutnya, rapat BPMJ dan persidangan pleno Majelis Jemaat GKI Klaten. Rapat BPMJ akan diadakan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara online. Sedangkan persidangan pleno Majelis Jemaat GKI Klaten akan diadakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Sebelum persidangan dimulai akan diadakan persiapan perjamuan kudus bersama. Mohon dukungan doa. Warta selanjutnya, pelatihan operator sound system dan operator LCD bagi jemaat dan simpatisan yang terbeban untuk melayani sebagai operator sound system dan operator LCD akan diadakan pelatihan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. Silahkan mendaftar melalui WA kantor gereja 0853 2935 4253. Warta yang terakhir, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Demikian warta lisan untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian pada siang hari ini. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu halismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Dipersilakan duduk. Selamat siang. Ya, semoga kita senantiasa ada dalam anugerah, perlindungan, dan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam hidup bersama kita diharapkan untuk saling membantu. Bila kita mengetahui bahwa ada sesama kita yang berbuat kesalahan, kita dapat membantu dengan cara menegur dan mengingatkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam ibadah minggu ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan tema teguran yang memulihkan. Kiranya kita diteguhkan untuk menyatakan teguran dengan dasar kasih. Dengan demikian kita melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Untuk kita dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, mari kita berseru, mari kita memohon supaya kasih itu dianugerahkan kepada kita. Dan kita mohonkan bersama kepada Allah, Sang Sumber Kasih. Marilah kita imani dan serukan bersama-sama, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Aku yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan
ngomong tentang kasih itu mudah. Gitu ya. Tetapi bagaimana mewujud nyatakan kasih itulah yang menjadi tantangan bagi kita manusia-manusia yang lemah. Mengasihi musuh, berdoa yang baik baginya. Secara manusiawi kadang-kadang kita dipenuhi dengan dendam, kebencian, maka sulit. Maka penting untuk kita datang kepada Allah yang adalah sumber kasih. Untuk kita memohon pertolongannya untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih kepada sesama. Mari Bapak Ibu kita sejenak datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon pengampunannya apabila sejauh ini kita belum mampu menyatakan kasih kepada Allah maupun kepada sesama. Doa pribadi sejenak dipersilahkan. Oleh karena kasih-Mu maka kami beroleh anugerah keselamatan. Oleh karena anugerah kasih-Mu maka kami menjadi orang-orang yang sungguh merasakan cinta kasih Allah. Oleh karena anugerah-Mu pula, maka kami boleh berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama kami. Namun ya Allah, kami menyadari akan segala kekurangan kami. Sehingga ketika kami rindu, terpanggil untuk mewujud nyatakan kasih kepada sesama kami, namun tidak semudah yang kami perkatakan. Terlebih ketika itu harus kami wujud nyatakan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami, menjadi musuh kami, menjadi orang-orang yang berpotensi untuk kami memiliki dendam amarah yang berkepanjangan. Ya Allah, Sang Sumber Kasih, kami memohon anugerah-Mu supaya kami dimampukan seperti Kristus yang mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh pada manusia yang berdosa. Dan mampukanlah kami untuk dapat mengasihi siapapun orang-orang di sekitar kami. Mungkin mereka adalah pasangan kami yang sangat berpotensi untuk menyakiti kami. Mungkin mereka adalah anak-anak kami atau orang tua kami. Atau mungkin di antara kami saat ini sedang bergumul di dalam ketidakcocokan antara kakak dan adik. Atau ada di antara kami yang sedang merasa bahwa ada konflik horizontal di tengah kehidupan berjemaat. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sulit untuk mewujud nyatakan kasih di tengah masyarakat yang majemuk. Maka ya Allah, kami mohon anugerah-Mu supaya kami dimampukan untuk betul-betul hidup di dalam kasih-Mu. Maka ya Allah, ampunilah kami, perbaharuilah kami, dan mampukanlah kami untuk mencintai Allah, mencintai diri sendiri, dan mencintai sesama kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskanlah dosa-dosa kami, dan sertailah kami hamba-hamba-Mu ini untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu senantiasa. Amin. Dan dari
Bersama Tuhan mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah dinyatakan kepada kita yang mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang pada pagi hari ini dinyatakan di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari berikan salam damai dengan satu dengan yang lainnya. Kalau perlu salaman dipersilakan, mari. Sudah waktunya bisa menyalami kembali. Baik, mari kita nyanyikan di dalam kasih yang teguh untuk kita bersama menyiapkan diri menyambut sabda firman-Nya. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar, memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Bersama kita berdoa menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda-Nya. Terpujilah nama-Mu ya Allah, yang sudah merengkuh kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa namun lembut, untuk membawa kami dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Ya Allah, sebagai bagian dari gereja, saat ini kami rindu untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bagian dari gereja yang bersedia untuk menjadi alat Allah untuk menyerukan kebenaran bagi sesama kami yang mungkin mereka sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah. Mungkin mereka sedang masuk dalam pencobaan, atau mungkin diantaranya tersesat. Tuhan tolong kiranya melalui sabda Tuhan yang kami hendak sambut bersama, berdasarkan bacaan yang kami baca di dalam Alkitab, Roh Kudus memampukan kami semuanya, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara streaming. Tuhan menolong sehingga kami dimampukan bukan hanya saja mengerti, tetapi menghidupinya. Sehingga setiap langkah kehidupan kami nyata adanya pelaku-pelaku firman yang setia.
Kami sambut ya Tuhan pemberitaan firman pada saat ini dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkan
kasih-Mu pada hamba-Mu ini. Lalukanlah celahku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih itu adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 20. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-18 ayat ke-15 sampai 20. Saya akan membacakan memakai kitab terjemahan baru yang kedua, Bapak Ibu menyesuaikan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu sudah disangsikan. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu kali seorang pendeta ingin menegur seorang jemaat kalau ke gereja itu tidurnya pules sekali. Ya. Bukan pendeta GKI. Bukan pendeta GKI Klaten. Maka satu waktu ketika ada momen yang dia pandang pas, maka dia berencana untuk memberikan teguran yang keras kepada jemaat kalau ibadah minggu ke gereja kok cuma tidur begitu. Maka pendeta itu melayankan ibadah, sampailah di dalam khotbah dia mengatakan kepada jemaat, jemaat Tuhan yang terkasih, pasti kita semua rindu masuk dalam kerajaan surga. Amin, amin. Maka pendeta itu mengatakan dengan lembut, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, siapa di sini yang rindu masuk dalam kerajaan surga? Berdiri. Ternyata jemaat berdiri. Oh, silahkan duduk. Puji Tuhan, jemaat di tempat ini rindu sekali masuk dalam kerajaan surga. Pendeta itu kemudian mengatakan, tentu kita tidak ingin masuk di dalam neraka. Di neraka itu yang ada cuma penghukuman dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Adakah jemaat di sini yang mau masuk neraka? Berdiri. Yang tidur berdiri dia sendiri. Dia celingak-celinguk, kaki sinan nih gitu. Apa tuh pertanyaannya? Cuma kamu yang pengen masuk neraka katanya. Tidak ada yang tidur tadi. Ya, maksud Pak Pendeta sebenarnya menegur ya. Tetapi syukur itu tidak terjadi di GKI Klaten ya. Jadi menegur tetapi ketika motivasinya untuk mempermalukan tentu justru menjadi perkara. Menegur bukan perkara yang mudah. Menegur itu kadang-kadang harus menempatkan waktu, harus menyesuaikan diri, motivasinya juga harus tepat dan harus juga mempertimbangkan efek-efek berikutnya. Di awal ini saya hendak sedikit mengulik gitu ya tentang teguran. Teguran disampaikan kepada mereka yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Seorang teman kalau ada temannya melakukan kesalahan, bahkan mungkin seseorang itu proaktif. Bagaimana perkataanku? Menurut kamu tindakanku benar atau tidak? Tapi kalau hanya sebatas teman, hanya kenal, kadang-kadang, aduh, meh ngomong jujur kok yo rapena, engkau terus dikira begini-begini, padahal salah. Maka, oh enggak, benar kok apa yang kamu lakukan. Padahal salah, menjerumuskan. Hanya karena pertimbangan enggak enak, maka sementing dia tidak sakit hati. Kadang-kadang juga karena sungkan, kenal sih tapi sebenarnya juga belum kenal-kenal banget gitu ya. Sehingga ketika waktunya harus memberikan teguran, karena begitu banyak pertimbangan, akhirnya terserah dia. Itu urusanku. Kamu mau bagaimanapun itu tanggunganmu. Kalaupun ada pihak ketiga mengatakan itu kan temanmu toh. Mbok dielekke, mbok ditegur. Mending no comment. Itu kan urusan lo. Bukan urusan gue kan begitu.
Seorang teman kadang-kadang sedemikian rupa, hanya karena teman kenal sih gitu ya. Tetapi ketika teguran harus dinyatakan, tidak sampai. Tapi sebaliknya kalau sahabat, yang muda-muda sebutannya bestie ya. Punya bestie toh? Kalau sahabat, seorang bestie, itu pasti erat dan akrab. Cara manggilnya aja tentu akrab. Saya jadi ingat punya teman SMA namanya bagus-bagus, Agni apa begitu panggilannya Pitik, Ketek, sampai sekarang kadang-kadang begitu masih ketemu itu, piye kabarmu Dek? Tapi ya namanya sahabat ya, bestie, dan tidak tersinggung gitu. Saking akrabnya, kadang-kadang ketika memang secara spontan harus menyampaikan teguran, tidak perlu tunggu-tunggu waktu. Kok ini salah? Apa yang kamu lakukan tidak benar? Murah ngono toh. Apa adanya? Apa adanya disampaikan bahwa misalnya perkataanmu tadi keliru, menyakiti, menyinggung, tidak sesuai dengan konteksnya, tidak pas. Kok iso ngono toh gitu. Wah, mengecewakan tenan kok begitu ya. Berani seorang sahabat. Tapi itu dilakukan sebagai wujud kepedulian. Wujud kepedulian untuk membantu bestinya, untuk membantu sahabatnya supaya tidak terjerumus dalam kesalahan demi kesalahan. Ayo yang punya sahabat, punya bestie, ketika dia berbuat salah jangan dibiarkan. Kalau ngaku sebagai bestie ya ketika ada yang salah, sampaikan salah. Tegurlah dia supaya tidak berlarut-larut masuk dalam dosa. Teguran Bapak Ibu dan Saudara ada sesuatu yang disampaikan ketika seseorang melakukan hal yang keliru dan harapannya apa yang sudah berlangsung, apa yang sudah terlanjur terjadi bisa dipulihkan segera. Kalau itu ada pada dirinya kemudian bisa dipulihkan. Kalau itu ada sesuatu yang membuat keretakan di dalam relasinya, ya teguran sangat berpotensi untuk menghadirkan pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca kitab Yehezkiel, ini menarik loh. Kita tidak bisa tutup mata atas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau di dalam kitab Yehezkiel diminta untuk kamu harus berani menegur bangsa ini. Kalau bangsa ini berbuat salah, kamu hanya diam, mereka dihukum. Tapi kalau dalam terjemahan baru, darahnya akan kutuntut kepadamu. Artinya apa? Kalau kita mendapati kesalahan atas orang-orang di sekitar kita, kemudian kita, itu urusan lo, no comment, cuek, maka sebenarnya ada beban. Ya, kalau dalam kitab Roma itu ada hutang yang kamu miliki atas orang yang bersalah yang sebenarnya kamu bisa loh memperingatkan. Kamu bisa loh menegur orang itu. Memang menegur itu tidak gampang. Kalau menegur kemudian direspon dengan positif, puji Tuhan, menyenangkan. Tapi ada kalanya teguran itu justru kadang-kadang merusak relasi. Betul tidak? Ya karena banyak hal. Kesalahan yang dibiarkan akan berujung pada kehancuran yang tidak mudah dipulihkan. Bapak Ibu, kalau orang terdekat itu adalah anak kita, ya, berbuat salah, dan kita sebagai orang tua tutup mata, ini masa pertumbuhan Pak, ini anak zaman now kok, bagian begitu aja. Hati-hati kita sedang membiarkan sesuatu yang salah terjadi pada anak itu tanpa ada rambu-rambu yang kita sediakan. Kelak dewasa dia sudah terbiasa tidak dielek. Bertumbuh menjadi generasi yang sudah terbiasa melakukan apa yang keliru tanpa ada sebuah teguran yang bermanfaat. Dampaknya mengerikan. Mumpung masih bisa, kalau punya anak-anak yang memang kadang-kadang berbuat salah, tegurlah. Jangan nunggu esok, telat. Ya kalau masih bisa dikejar, kalau enggak,
kadang-kadang sudah terlalu parah untuk memulihkan, tidak mudah. Ojo mung anak tok Pak, begitu ya. Kadang-kadang orang tua harusnya semakin bijaksana, tapi kadang-kadang orang tua justru semakin sepuh, semakin kekanak-kanakan. Ada toh? Tugasnya anak untuk menegur orang tua. Orang kita kan terbiasa tuh sebenarnya kebo kolo-kolo ya nyusu gudel. Walaupun kadang-kadang kebune ra gelem toh. Kowe iki sapa? Cah cilik. Ngertimu apa? Gitu ya kadang-kadang. Tapi sebagai anak yang rindu orang tuanya bisa menjadi sosok teladan, harusnya berani. Pak, mbok aja gitu toh. Memalukan misalnya begitu toh. Kami ini sedih begitu kan. Itu kok kayaknya enggak pas toh Pak. Sampaikan. Daripada kebablasan, nama baik yang sudah dirintis sekian tahun bisa rusak di akhir-akhir masa hayatnya. Kalau itu adalah pasangan kita, betapa bahayanya kalau kita membiarkan pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita biarkan saja. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14 ada beberapa hal yang ini penting ya. Ketika ada orang di sekitar kita berzinah, membunuh, mencuri, mengingini orang lain yang bukan haknya. Kalau kamu tahu ya peringatkan. Jangan tutup mata. Jangan sampai itu terjadi kebablasan dan akhirnya porak-poranda. Hari ini kita diingatkan betapa pentingnya teguran itu dinyatakan kepada manusia supaya tidak terperosok dalam kesesatan yang semakin jauh. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-18, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam pasal 18 ada urutannya. Secara khusus ayat 15 sampai 20 diawali dengan sebuah kisah tentang perumpamaan domba yang hilang, ya. Kita hafal ya. Ada 100 domba, ada satu yang hilang. Apa yang dilakukan? Maka gembala yang baik akan meninggalkan yang banyak itu karena mereka sudah mapan. Maka dia rela mencari yang satu yang tersesat itu untuk bisa kembali ke kandangnya. Nah ayat 15 sampai 20 menarik ya. Sebenarnya ini sebuah peringatan, sebuah nasihat bahwa sebagai sesama domba harusnya ketika sudah mulai domba yang lain tersesat, ya kudune iki dilekke, ditegur. Weh dalanmu kleru. Weh manut suarane gembala kan lho. Lho aja sak karepe dhewe, kudune begitu. Jadi kalau lihat ayat 15 sampai ayat ke-20 sebenarnya Yesus hendak mengajak domba-domba juga turut serta ambil bagian dalam menegur. Yesus mengajar tentang bagaimana menegur dan disampaikan kepada sesama yang tersesat. Hari ini kita belajar bagaimana mengambil peran di dalam menghadirkan teguran yang benar sehingga pemulihan itu berpotensi terjadi atas orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat teks ini 15 sampai 20 memang Yesus mengambil konteks yang lebih kecil ya. Dalam sebuah komunitas iman begitu. Tapi ini akan menjadi alat bagi kita untuk belajar bagaimana kita menghadirkan teguran. Yang pertama, teguran yang benar, ya, teguran yang benar adalah wujud kasih. Kata benar di sini saya merujuk kepada sebuah fakta, ya, sebuah kenyataan yang memang layak ditegur, ya, bukan ngarang, bukan karena kebencian, bukan karena pengen menjatuhkan, tetapi betul-betul, aduh, kok ngono yo? Perlu sekali untuk mendapatkan teguran. Dan teguran yang didasarkan pada sesuatu yang benar itu adalah wujud nyata kasih. Teguran yang benar berorientasi pada kebenaran dan perbaikan. Ya. Ini penting ya. Jangan menjadi sok pahlawan pengen menegur padahal informasi yang kita dapat hanya separuh. Itu hanya opini seseorang, bukan fakta yang sesungguhnya. Penting sekali teguran itu disampaikan didasarkan pada ya kebenaran.
Lho aku krungu kowe wingi berzinah. Lho sing kono sapa? Misale ada buktinya. Ada CCTV-nya misalnya begitu. Bukan karena tuduhan orang per orang. Loh kamu kemarin begini ya? Iya. Enggak. Begitu ya. Maka penting kalau ada kebenaran yang menjadi pijakan akan teguran. Dan itu harapannya membawa kebaikan. Itu adalah wujud nyata kasih. Dan saya menambahkan bahwa teguran itu akan sangat baik ketika disampaikan dalam sisi persahabatan, bukan penghakiman. Bisa bayangkan pengen menegur, tapi isinya cuma nyalah ketok ora karuan, ditambahi dengan ancaman-ancaman misalnya. Oh, orang bertobat masuk neraka jahanam loh, dia pentau gitu ya. Orang kan takut, tegurannya tidak akan sampai. Tapi kalau disampaikan seperti sahabat yang baik, sahabat itu kan bukan hanya ya toh. Sahabat yang baik itu ketika ada sahabatnya, bestinya yang salah, ya dia akan mengatakan salah kowe, gitu kan. Maka teguran yang didasarkan pada kebenaran untuk kebaikan dan dinyatakan dalam bentuk persahabatan, wah itu efektif, bisa diterima, bukan karena tuduhan tetapi kepedulian sesama yang menghadirkan harapannya muncul perbaikan di sana. Sekali lagi, jangan hanya didasarkan pada kata orang. Kalau bisa ketika teguran itu disampaikan betul-betul berdasar. Betul-betul berdasar. Yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan kalau ada orang berbuat dosa, maka tegurlah di bawah 4 mata. Ini kalau besti begini. Apa? Mau ngomong sih, gitu kan. Merasa perlu langsung, wah enggak, di depan umum jangan. Ketika mendapati sahabat yang berbuat salah, apa? Mundur sih. Baik kleru, ngawur, bla gitu ya. Aku sebagai sahabatmu maka kamu harus begini. Ijanya begitu. 4 mata dulu. Kemudian kalau enggak mempan, orang percaya aku ya. Tak golek koncoku ya sing ngerti masalahmu begitu. Dihadirkan. Ketika itu pun enggak mempan, loh, buktinya wis jelas loh, saksinya ono, kenapa kowe ora ngaku? Ya banyak kan orang ditegur enggak enak kok, banyak kan orang bilang. Ya. Kemudian dihadirkan di tengah jemaat bukan untuk dihakimi, tetapi ya ketika dihadirkan dengan jemaat, ya didoakan, didorong untuk menyadari, menyesali, memperbaiki diri. Saya lebih memilih untuk menghadirkan menegurlah dengan tangan terbuka. Ya. Dengan tangan terbuka itu artinya apa? Tidak mudah putus asa, ya kan? Di sini dihadirkan awalnya 4 mata. Berikutnya beberapa mata bahkan di tengah jemaat itu sebagai sebuah tindakan nyata bahwa aku rindu engkau berubah. Aku rindu menghadirkan teguran yang tidak hanya berhenti sekali sebenarnya aku hadir, sudah memberikan teguran, baru gue urusanmu tidak bisa. Ya. Kalau melihat dari teks ini memang diajak untuk tidak putus asa. Sekali ditegur tidak mempan, tegur lagi tidak mempan, tegur lagi. Kemudian tidak mengandalkan diri saja. Memang kadang-kadang jujur ya, maksud kita baik, menegur. Tapi kadang-kadang kan karena ya kepribadian kita, karena cara komunikasi kita, karena ya model bicara kita, akhirnya baru 4 mata tidak mempan, gitu kan? Maka kadang perlu rekan-rekan yang lain yang bisa mendukung. Tapi aku ora mempan tak omongi, mungkin nak karo kowe tepat. Ya. Kenapa? Kamu lebih besti daripada aku. Kamu sudah tahu bagaimana karakternya, bagaimana celah untuk bisa dia menerima teguran. Kowe ya yang maju. Ya. Kadang-kadang kita harus sadar bahwa kita tidak mampu dan membutuhkan orang lain. Terbuka dan membuka diri untuk orang lain. Ayo, kita dorong, kita bantu teman kita untuk bisa kembali. Dan yang ketiga, tangan terbuka merupakan wujud tidak memaksa. Ya. Teguran bukan berarti kemudian dia harus nurut dengan kita. Ya.
Di dalam teks ini pun juga kemudian kalaupun tidak mau mendengar, ya wis, anggap wae pemungut cukai, begitu kan. Kurang apa aku ngandani kowe, kan begitu. Kurang apa aku memberikan teguran kepadamu, tapi kalau kamu tetap bersikukuh keras hati tidak mau menerima, ya sudah, tangan terbuka. Kemudian juga jangan terlalu membebani diri, kemudian merasa berdosa dan sebagainya, itu mengolah pikir ya, dalam arti ketika memang tugas kita sudah sampaikan, jangan sampai itu kemudian membebani kita sedemikian rupa seolah-olah kita yang sedemikian berdosa. Penting menegur dengan tangan terbuka, artinya tidak putus asa. Kalau perlu memang melibatkan yang lain dan tidak memaksa bahwa teguran kita bisa diterima dan mengubahkan. Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga saya melihat dari sisi orang yang ditegur. Ya. Teguran positif yang didasarkan pada kebenaran dan kasih yang diterima akan memulihkan. Ya. Gimana Pak? Teguran itu kadang-kadang memang sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Merasa benar lah. Kalau ditegur itu rasanya itu wah, terlukai, sakit dan sebagainya. Tapi kalau teguran itu benar dan disampaikan dengan kasih, maka bagi mereka yang menerima akan dipulihkan secara bertahap. Teguran yang diterima dengan baik akan mendewasakan. Ya, gambar ini memang kurang tepat, tetapi tetap saya ambil bagaimana kadang-kadang orang tua menegur anak dengan sedemikian keras, gitu. Sedemikian keras. Maka kadang orang tua juga harus belajar pola-pola menegur anak juga harus disesuaikan. Walaupun dalam konteks tertentu kadang-kadang ketegasan memang diperlukan untuk mendidik anak, menegur anak. Teguran yang positif yang diterima akan mendewasakan. Teguran positif yang diterima akan mengeratkan, betul enggak? Ah, kowe nang ngrungokne aku. Apa gunanya aku jadi sahabatmu, jadi bestimu, kalau aku peduli kepada kamu tapi kamu tidak mendengarkan sakarepmu. Bisa loh ya. Tapi kalau aku menghargai engkau sebagai sahabatku, tolong elekno aku ya. Tegurlah aku. Maka semakin percaya, semakin menaruh harap. Bahkan kalau ada sesuatu, tolong aku dikoreksi. Wah, itu kebesaran hati dan sesuatu persahabatan yang sangat erat. Dan yakinlah ketika teguran yang positif diterima akan memberikan pertumbuhan. Teguran sedemikian rupa Bapak Ibu, mudah tidak mudah, tetapi sebagai sesama anggota tubuh Kristus ya, kalau dalam teks ini kita diajak untuk menyatakan kasih dalam bentuk teguran. Menegur dan ditegur. Ya. Terhadap dalam sebuah komunitas, kelompok kecil, keluarga, kemudian gereja, menegur dan ditegur jadikan sesuatu yang ya ini penting. Sebagai salah satu wujud nyata kasih yang harus ada di tengah kehidupan bersama. Kalau di tengah keluarga kita anti dengan tegur menegur, ya, maka tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di tengah gereja semuanya pengen menang sendiri tanpa mau bersedia ditegur dan menegur, maka gereja akan menjadi gereja yang dingin, bukan gereja yang hangat, gereja yang berderap bersama maju melayani jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Perlu kesediaan untuk ditegur dan menegur. Di sisi lain, hari ini saya mengajak kita untuk sadar bahwa Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menegur kita. Tapi yang terpenting adalah bukan caranya, tapi bagaimana kita bersedia ditegur. Dengan apa? Ya, hari-hari ini kita melihat diri, kita ini orang yang sulit ditegur atau enggak sih? Gitu ya. Atau orang yang mudah ditegur. Karena teguran orang itu banyak caranya, melalui orang-orang terdekat kita, melalui gerejanya, melalui sabda Tuhan yang bisa kita akses hari-hari ini dari manapun. Bahkan kadang melalui
video-video pendek yang kita scroll kalau kita sedang santai ria. Tuhan sanggup menegur setiap anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran, tidak terperosok lebih dalam ke dalam pencobaan dan dosa. Sebagai sebuah persekutuan, mari hidup dalam kesediaan untuk ditegur dan menegur. Teguran kasih yang dilayankan dalam kebenaran akan melepaskan manusia dari kesesatan menuju pemulihan. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ada pasangan kita yang wah kok tersesat, kita cuek. Hati-hati, kita sedang membiarkan pasangan kita, terperosok ke dalam pencobaan yang lebih dalam. Betapa sedihnya, begitu kan? Walaupun mungkin tidak mudah menyampaikannya, tapi perlu teguran itu disampaikan. Kalau anak-anak kita saat ini mengalami situasi yang tidak mudah, nah piye Pak, nak nesu gila nih, nak nesu terus ngono kae Pak gitu ya. Tapi sebagai orang tua harus, daripada kelak rusak ndak karuan, waktunya sekarang untuk nyeleke, tegur dengan kebenaran dan kasih. Dalam kehidupan bergereja kita, kalau ada kita mendapati sesama persekutuan kita, loh kok sudah benar ya begitu. Tapi yang kenal baik loh ya. Jangan tidak kenal kemudian ayo jadi masalah nanti. Tapi kalau orang yang kita kenal, kowe kok ora bener toh begitu ya. Jadikan ini sebagai wujud nyata kasih untuk menegur, menarik kembali ke jalan kebenaran supaya tidak tersesat lebih jauh. Karena kalau tersesat lebih jauh, Tuhan yang mencari sendiri, kadang-kadang tegurannya lebih keras. Siap. Gitu kan. Maka hari ini kita bersama-sama diajak untuk menyatakan teguran kasih yang dinyatakan dalam kebenaran. Karena itu akan menghadirkan pemulihan bagi sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya memimpin doa syafaat, izinkan saya menyapa, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di GKI Klaten? Ada? Ya, selamat datang. 3, selamat datang di GKI Klaten, selamat beribadah. Nanti bila berkenan bisa bercakap-cakap dengan salah satu penatua untuk kita bisa saling mengenal. Juga disampaikan kenang-kenangan cindera mata dari GKI Klaten, nanti mohon diterima dengan penuh sukacita.
Maaf yang lama-lama tidak terima ya, terbatas. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa, dan doa syafaat akan kita tutup bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Siang hari ini kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah. Karena kami boleh belajar bahwa kami adalah domba-domba Allah yang sudah seharusnya ikut berperan untuk menghadirkan teguran bagi sesama supaya mereka tidak tersesat lebih jauh. Atau mungkin saat ini kami sadar bahwa kamilah orang-orang yang tersesat. Maka ya Allah, berikan kami kerendahan hati. Mampukanlah kami untuk memiliki kepekaan. Sekiranya Tuhan sudah mengutus orang-orang terkasih untuk memberikan teguran kepada kami. Maka mampukan kami dengan kerendahan hati. Berdasarkan kasih, kiranya kami boleh kembali ke jalan-Mu yang benar. Kalau saat ini ada di antara keluarga kami yang tengah bergumul dalam kehidupan yang tidak benar. Ada di antara keluarga kami yang terjebak dalam zona persinahan. Utang piutang yang tidak terselesaikan dengan baik. Kasus-kasus kriminal. Konflik berkepanjangan. Meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Maka ya Allah, kami sebagai orang-orang terdekat. Mungkin kami adalah pasangannya, suami atau istrinya. Mungkin kami adalah orang tuanya atau anaknya. Mungkin kami adalah adik atau kakaknya. Tuhan, pakailah kami untuk berani menyampaikan kebenaran berdasarkan kasih. Sehingga teguran itu boleh efektif untuk menarik kembali orang yang kami kasihi ini kembali kepadamu. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang justru menjadi sumber kekecewaan atas orang-orang terkasih kami, sehingga menimbulkan pergolakan batin yang cukup lama, maka mampukanlah kami untuk menyadari dan memiliki kerendahan hati untuk segera rekonsiliasi, sehingga pemulihan boleh terjadi. Atas sabda firman-Mu, mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang siap menghadirkan teguran yang berpotensi membawa pembaharuan. Untuk anak-anak kami secara khusus, di tengah perkembangan zaman yang ada, di tengah pergaulan yang sulit untuk kami deteksi sebagai orang tua, kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya kami dapat mengasihi dengan tulus, sehingga kami dapat mendampingi anak-anak kami dengan yang terbaik, menjadi anak-anak yang semakin dewasa, hidup dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Meterkanlah sabda firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami, jemaat-Mu di GKI Klaten ini, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang mana kami siap dan berani menghadirkan teguran-teguran yang positif bagi sesama kami. Ya Allah, kami menyatukan hati berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia Klaten, baik di pusat maupun di Bajem dan Bosjem. Tuhan tolong kiranya segenap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik pendeta, majelis, aktivis, dan juga segenap jemaat, boleh bergandengan tangan membangun gereja yang hidup, gereja yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat, dan gereja yang berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Atas setiap program kerja dan program-program yang lainnya, Tuhan tolong tuntun sertai supaya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Allah, kami juga berdoa untuk kota Klaten dan sekitarnya, anugerahkanlah damai sejahtera-Mu. Teringat kami akan bangsa kami yang kami cintai, di mana kami sudah mulai memasuki pesta demokrasi. Tuhan tolong supaya bangsa kami dijauhkan dari konflik horizontal, tetapi boleh merayakan pesta demokrasi dengan penuh rukun dan menghadirkan pemimpin yang betul-betul berorientasi kepada kemakmuran bangsa ini.
Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan tolong di tengah pergumulan dunia yang ada, Tuhan kami berseru memohon belas kasih-Mu supaya pergumulan-pergumulan atas konflik horizontal antar bangsa boleh segera terhenti. Pergumulan atas pemanasan global dengan dampak-dampaknya, Tuhan kami mohon belas kasih-Mu. Dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa Maroko yang beberapa hari ini berduka, 2.000 lebih korban gempa meninggal. Kiranya Tuhan menyertai bangsa ini sehingga boleh segera bangkit dan menata kehidupan yang baru. Terima kasih Allah, inilah segenap seluruh doa, permohonan serta ucapan syukur kami yang bersama kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari Kolose 3 ayat yang 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita dengan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur, dengan bersama kita memuji Tuhan dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karya-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya.
kita pujikan bait 3 dengan bangkit berdiri. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita tunduk dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas karunia-Mu sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, atas segala berkat dan rezeki yang masih Engkau titipkan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami ingin memberikan sebagian dari yang kami punya. Kiranya Engkau melayakkan dan menerimanya. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi sesama kami dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Teguran yang berdasarkan kebenaran dan kasih berpotensi menghadirkan pemulihan. Mari jemaat Tuhan menyediakan diri untuk ditegur dan menegur di tengah dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya.